Pemirsa, kawasan Kali Besar Kota Tua diramaikan pengunjung saat libur Idul Adha dan akhir pekan. Namun disayangkan, banyak pengunjung yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Ya, semakin malam kawasan Kota Tua semakin diramaikan oleh masyarakat DKI Jakarta yang memilih libur akhir pekan berbarengan dengan libur Idul Adha. Mereka datang ke Kota Tua mulai dari sore tadi kami memantau sudah cukup ramai hingga malam hari ini. Alasan mereka datang karena memang tempat ini cukup murah dan terjangkau bagi kalangan masyarakat. Kemudian kawasan Kota Tua pun juga sudah ditutup pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian keramaian pindah dari kawasan Kota Tua ke Kali Besar yang ada di wilayah barat dari kawasan Kota Tua ini. Kemudian sangat disayangkan ternyata masyarakat yang ramai ini banyak juga yang tidak waspada dengan protokol kesehatan. Mereka yang tidak membawa masker, ada juga yang membawa masker tapi tidak digunakan. Ada pun juga yang tidak menjaga jarak aman ketika melakukan duduk-duduk dan juga bersuah foto begitu. Hal ini tentu sangat disayangkan karena angka persebaran COVID-19 di Jakarta yang masih cukup tinggi. Dan bagi Anda yang nantinya ingin berwisata di Kota Tua, sebaiknya Anda tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Dari Jakarta, Hasbiullah Herdiansyah, iNews melaporkan. Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta masih menjadi salah satu tempat wisata warga Jakarta untuk habiskan libur Idul Adha serta akhir pekan. Untuk masuk Ancol, pengunjung tercatat membeli tiket secara online wajib mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Lebih dari 6.000 pengunjung memasuki gerbang Ancol sejak Jumat pagi. Tujuan pengunjung pun beragam. Ada yang berlibur dengan keluarga hingga bersepeda dan berolahraga. Protokol kesehatan juga diterapkan secara ketat. Baik pengunjung dan karyawan wajib mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan dites suhu tubuhnya. Selain itu, untuk masuk Ancol, pengunjung wajib membeli tiket secara online. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan kembali menerapkan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pada Senin mendatang. Penerapan ini beriringan dengan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar di masa transisi fase kedua. Penerapan ganjil genap kendaraan bermotor kembali diberlakukan pada 3 Agustus atau Senin lusa. Pemberlakuan ini tanpa uji coba dan langsung beroperasi di 24 ruas jalan ibu kota. Kebijakan ini berlaku Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hingga 10 pagi dan 4 sore hingga 9 malam. Jam operasional angkutan umum mulai dari Transjakarta, MRT, dan LRT akan beroperasi normal saat pemberlakuan ganjil genap. Lalu mulai pekan depan, kami akan menyiapkan penerapan kembali kebijakan ganjil genap di Jakarta. Jadi kebijakan ganjil genap di Jakarta ini akan kita terapkan kembali dan kita akan memastikan bahwa informasi ini akan diberikan secara luas oleh Dinas Perhubungan bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk seluruh masyarakat nanti bisa mengetahui secara detail atas semua informasi rute-rute yang nanti akan dijadikan kebijakan ganjil genap. Dan juga saya perlu sampaikan pada semuanya bahwa protokol kesehatan supaya diikuti dengan baik, dengan tertib, dan pastikan bahwa keselamatan diri, keselamatan keluarga. Pemirsa, berikut adalah persebaran konfirmasi COVID-19 di 5 wilayah ibu kota. Di Kelurahan Pademangan Barat terdapat kasus positif 276, sembuh ada 191, dan meninggal ada 15. Lalu Kelurahan Penjaringan ada 202 positif, 180 sembuh, dan 6 meninggal. Kelurahan Sunter Agung ada 196 positif, 175 sembuh, dan 11 meninggal. Kelurahan Sunterjaya ada 174 positif, 139 sembuh, dan 12 meninggal dunia.
Terakhir, Kelurahan Cempaka Putih Barat ada 169 positif, 91 sembuh dan 8 meninggal. Ini kali pertama para tenaga medis di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat merayakan Idul Adha jauh dari keluarga. Mereka harus tetap bertugas merawat penderita COVID-19. Untuk mengobati kerinduan suasana rumah, para tenaga medis menerima kado berupa masakan ala Idul Adha. Acara kado untuk tenaga kesehatan yang digelar Human Initiative dan Chef Chandra di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat ini merupakan puncak event Kurban Week 2020. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Human Initiative bagi para tenaga kesehatan Indonesia yang sedang berjuang bagi kesembuhan para pasien COVID-19. Karena olahan daging ini adalah sumbangan dari para donatur yang memang pas di hari Idul Adha ini, di hari pertama, untuk berbagi kebahagiaan untuk para nakes dan masyarakat terdampak. Terutama kalau di tenaga kesehatan di Wisma Atlet ini sudah berhari-hari dan berbulan-bulan mereka tidak pulang. Chef Chandra meracik aneka olahan daging kurban bagi para tenaga medis. Salah satu yang menjadi andalan adalah rendang sapi. Masakan ini diharapkan bisa mendukung kesehatan mereka. Dan buat semua yang lagi nonton, semoga dilindungin dan jangan sampai lupa protokol. Kita penting banget untuk bisa tetap stay safe buat semuanya. Para tenaga medis menyambut gembira hasil olahan Chef Chandra. Terlebih, mereka harus tetap bertugas di hari raya dan tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Kita bisa mengobati rindu kita yang hari ini kan bertepatan banget dengan Hari Raya Idul Adha. Jadi dengan adanya acara ini yang kita nggak bisa merayakan di rumah, jadi kita amat sangat bersyukur sehingga bisa serasa Idul Adha juga di sini. Acara ini diharapkan bisa meningkatkan semangat masyarakat untuk ikut berkurban beserta para tenaga medis. Human Initiative telah menggelar acara Pekan Kurban sejak 26 Juli lalu dan acara berbagi bagi tenaga medis di Wisma Atlet ini akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Bayu Anggara, iNews melaporkan.